sehingga informasi Recording in terkait dengan progress. sesi pra-meeting kemarin sudah dapat ditonton, terutama record bagi yang kemarin belum eh, hadir ya, untuk bisa ditonton kembali, dan juga informasi mengenai e-modul, kemudian PowerPoint dan lain sebagainya sudah bisa di-download dengan mengakses link yang sudah disematkan di deskripsi WhatsApp grup masing-masing. Ya, sedikit perkenalan tentang Puraka. Kembali saya mungkin memperkenalkan ya. Saya Anita, Bapak Ibu, bertugas hari ini menjadi tim fasilitator untuk sesi hari ini. Dan Puraka sendiri yang nantinya akan mengampu selama sesi pelatihan ya, kurang lebih selama 5 hari, tanggal 20 hingga tanggal 24, di mana kami ini merupakan lembaga independen yang kemudian memberikan jasa profesional dengan kompetensi utama di bidang sekolah resolusi konflik dialogis, investigasi dan kajian, serta advokasi dan bantuan hukum. Kami juga telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung sehingga kami dapat menyelenggarakan pelatihan dan juga pendidikan sertifikasi mediator dan mengeluarkan sertifikat untuk Bapak Ibu nantinya bisa menjalankan profesi sebagai mediator. Ini adalah chairman kami, Pak Ahmad Zazali. Nanti beliau juga akan memberikan sambutan ya setelah ini. Bagi Bapak Ibu yang kemudian berkenan mengenal kami lebih jauh terkait dengan layanan-layanan kami yang lain, silahkan Bapak Ibu bisa mengunjungi media sosial kami dan mengakses website serta mengunjungi media-media sosial kami yang lain. Silahkan juga Bapak Ibu bisa menyimpan nomor admin sehingga nantinya jika ada kendala selama proses pelatihan ini, Bapak Ibu bisa mengkontak untuk dapat kami bantu. Oke, itu saja terkait dengan beberapa informasi ya, terkait dengan pelatihan, rundown, dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu akses kembali dalam informasi pre-meeting yang telah diselenggarakan eh, hari Sabtu lalu. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan kesempatan kita untuk menyambut kita semua ya. Sudah hadir di sini Ketua Puraka, Bapak Ahmad Zazali, SHMH, CME. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bu Anita, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak, wabarakatuh. kami persilahkan untuk bisa memberikan sambutannya kepada para peserta yang sudah hadir pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Anita. Yang saya hormati eh, dari Bapak dan Ibu-Ibu peserta pelatihan sertifikasi mediator dari 15 PLBN atau Pos Lintas Batas. Yang saya hormati, eh, kalau sudah datang, PLBN yang berkantor di pusat di Jakarta. Kalau di pusat disebut apa, Bu Anita? BNPP Pusat, Pak. BNPP Pusat. Ya, sudah datang atau belum, Bu Anita? Sedang menuju ke Zoom. Ya, eh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta pelatihan sertifikasi mediator. Tadi saya sudah diperkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Ahmad Zazali. Saya Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bu Anita bahwa kami salah satu lembaga yang diakreditasi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat profesi mediator atau juru damai di Indonesia. Senang sekali Bapak Ibu bisa bekerja sama, diberi kehormatan oleh eh, dari BNPP untuk memberikan training pada Bapak Ibu yang bertugas di 15 pos lintas batas negara. Kebetulan saya saat ini juga sedang di Indonesia Timur, dekat dengan pos lintas batas. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang juga mungkin di Jayapura ya. Ada ya Bapak Ibu, PLBN Jayapura. Ya, kebetulan Siap, posisi ada saya sedang Bapak. di Jayapura saat ini. Ah, Oh ya, baik, ya. Pak. Kebetulan saya sedang di Jayapura juga, Bu. Ah. Ya, Bapak Ibu, Siap.
Mungkin sudah tahu apa background kenapa kita mengikuti pelatihan ini. Mediator, saya kira ini adalah profesi yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, ya Bapak Ibu ya, baik di masyarakat hukum adat maupun di kalangan-kalangan eh, tempat tinggal kita. Mediator sering dilakukan oleh Pak RT, Pak RW, kepala dusun, kepala kampung, ketua LMA atau lembaga adat maupun dari institusi-institusi pemerintah maupun gereja, tokoh-tokoh agama, cendekia sering mungkin melakukan eh, menengahi atau menjadi juru damai maupun oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Nah, artinya profesi mediator sesungguhnya adalah profesi yang sudah ada, sudah tumbuh lama di masyarakat. Namun pada pelatihan sertifikasi mediator ini kita menyamakan kompetensi, ya, meningkatkan kompetensi kita sehingga bisa menjadi juru damai atau mediator yang efektif, yang bisa secara efektif membantu para pihak untuk berdamai di semua jenis permasalahan. Jadi Mahkamah Agung sendiri sebenarnya baru dimulai tahun 2008 menetapkan adanya sertifikasi mediator, sertifikasi profesi mediator. Awalnya mediator ini memang diperuntukkan untuk membantu mempercepat penyelesaian sengketa yang masuk di pengadilan, Bapak Ibu. Karena sengketa yang masuk di pengadilan, yang bahkan yang sampai hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, itu setiap tahun jumlahnya puluhan ribu. Baik itu sengketa pidana, baik perkara pidana maupun perdata, tata usaha negara maupun yang berasal dari pengadilan militer. Semuanya itu bermuara di Mahkamah Agung dan setiap tahun kadang-kadang ribuan, puluhan ribu juga perkara-perkara yang tidak terselesaikan di setiap akhir tahun, tidak sempat diselesaikan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Mahkamah Agung eh, mengeluarkan kebijakan perlunya memperbanyak mediator-mediator, bukan hanya mediator hakim, tapi juga mediator non-hakim, ya, mediator non-hakim. Dengan harapan mediator non-hakim bisa berperan sedini mungkin menyelesaikan kalau ada perselisihan atau ada perkara di luar pengadilan, sejak dari luar pengadilan, tidak menunggu masuk ke pengadilan, tidak menunggu masuk gugatan di pengadilan. Jadi niat dari adanya sertifikasi mediator ini sesungguhnya adalah keinginan dari Mahkamah Agung atau niat cita-cita dari Mahkamah Agung supaya sengketa-sengketa lebih banyak dikeluarkan lebih banyak diselesaikan sebelum masuk ke pengadilan. Jadi tidak harus menunggu masuk ke pengadilan baru dimediasi, tapi bisa dimediasi di luar pengadilan. Nah, namun demikian, kalaupun sudah masuk di pengadilan, mediator non-hakim ini juga bisa berperan, Bapak Ibu, menjadi mediator non-hakim di pengadilan. Mungkin Bapak Ibu yang kerja sebagai ASN mungkin agak terbatas, tapi kalau nanti udah pensiun atau kalau tidak dilarang oleh instansinya, sesungguhnya kalau selesai mengikuti sertifikasi mediator ini dan sudah mengantongi sertifikat mediator, Bapak Ibu ini bisa mendaftar jadi mediator non-hakim di pengadilan di mana kita berdomisili. Mediator non-hakim. Nanti pendaftaran itu melampirkan sertifikat mediator dan nanti akan diterbitkan SK mediator non-hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti berminat menjadi mediator di dalam pengadilan. Tetapi sesungguhnya
mediator yang bersertifikat bisa juga membuka kantor layanan mediator di luar pengadilan, ya, untuk menangani perkara-perkara yang belum masuk ke pengadilan atau perkara-perkara di luar pengadilan. Nah, itu kira-kira mengapa dan bagaimana eh, profesi mediator ini ke depan. Nah, saya kira Bapak Ibu di pos lintas batas, dugaan saya Bapak Ibu ya, maaf kalau salah, mungkin juga diharapkan bisa membantu mempercepat atau bisa mencegah supaya tidak ada sengketa-sengketa yang berkembang terkait dengan isu lintas batas. Artinya diharapkan bisa menyelesaikan sedini mungkin, secepat mungkin, jangan sampai berlarut-larut atau bahkan jangan sampai masuk ke eh, pengadilan. Ya, jadi keterampilan mediator yang Bapak Ibu dapatkan, dugaan saya itu diharapkan bisa sedini mungkin membantu penyelesaian perselisihan-perselisihan yang hubungannya dengan lintas batas. Ya, apakah itu masyarakat, apakah itu terkait dengan adanya masalah-masalah sosial, masalah pertanahan, atau masalah-masalah sosial yang lain. Kami dari Puraka berusaha untuk membuat studi kasus yang sesuai dengan isu-isu yang Bapak Ibu hadapi di pos lintas batas. Sehingga nanti kita punya gambaran dalam pelatihan ini, kita mulai hari ketiga akan praktek nanti bagaimana memediasinya, bagaimana teknik mediasinya. Nah, hari pertama, hari kedua memang Bapak Ibu perlu bersabar. Ini kita banyak nanti belajar konsep, belajar teorinya. Ya, tapi hari ketiga, keempat kita akan full praktek, full simulasi dengan studi kasus yang sudah kita siapkan. Semoga Bapak Ibu tidak bosan, semoga pelatihan ini menyenangkan dan memiliki manfaat bagi Bapak Ibu sekalian di tempat kerjanya masing-masing. Nanti saya akan terlibat besok dan nanti menyampaikan materi juga Bapak Ibu, dan ada tim pengajar dari Puraka yang akan mengampu di setiap materi-materi. Ada 12 modul yang akan disampaikan dalam pelatihan ini. Kita pelatihannya santai saja, Bapak Ibu bisa bertanya, bisa sharing pengalaman, ya, bisa juga nanti kita apa namanya mencoba mensimulasikan apa yang menjadi kendala-kendala di Bapak Ibu di lapangan. Saya kira itu Bapak Ibu, salam dari saya nanti untuk perwakilan dari BNPP Pusat. Terima kasih kepada BNPP Pusat yang sudah bekerja sama mempercayakan kepada Puraka untuk memberikan pelatihan sertifikasi mediator pada kali ini. Senang dan semoga kita bisa terus berkomunikasi dan berkolaborasi ke depan. Saya kira itu Bu Wanita yang bisa saya sampaikan. Selamat datang dan selamat mengikuti pelatihan kepada Bapak Ibu semua. Selamat siang atau selamat pagi untuk Indonesia Barat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zazali selaku Ketua Puraka ya atas sambutannya. Dan sembari kami juga menunggu, mungkin Pak Beli sudah bergabung dari BNPP? Ah, sudah. Baik, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan secara resmi dari BNPP Pusat akan disampaikan oleh Ketua Biro. Mohon maaf, takut saya salah, jadi saya lihat contekan dulu ya. Ketua Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bapak Dr. Pak Beli Beli dulu HMH. sedikit. Ya. Ya, kami persilahkan mungkin Pak Beli sudah ini bergabung. Baik, Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi, salam sejahtera untuk kita Selamat semua. pagi Pak Beli. Maaf tadi mendahului Pak. Ya, pagi Pak Ahmad Zazili. Ini Alhamdulillah ketemu lagi Pak Zazili. Iya, iya Terima kasih Pak. Bu Anita, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah memulai tadi Pak Zazili karena tadi kami apel dulu. Setelah apel ada terkait tenaga kesehatan tadi yang mau disampaikan. eh, yang terhormat para narasumber, para penyelenggara, panitia penyelenggara, serta seluruh peserta diklat sertifikasi mediator yang bahagia. Eh, Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya sampaikan karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul di sini, masih diberikan nafas, masih diberikan pemikiran untuk bersama-sama di sini. Bapak Ibu semua, sebagaimana yang disampaikan Pak Sazili tadi, Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini untuk memulai untuk melaksanakan sertifikasi mediator. Eh, Pak Zazili, rekan-rekan sekalian, kami dari BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, ini eh, tugasnya menurut kami sangat sangat berat karena apa? Kadang-kadang juga pasti ada masalah dan masalah ini timbul biasanya tiba-tiba dan tidak terprediksi. Untuk itu kami berharap teman-teman ini bisa dilatih terkait dengan bagaimana mediator ini. Sejalan dengan itu, ini juga kegiatan ini juga adalah bagian dari amanat undang-undang tentang eh, aparatur sipil negara yang mewajibkan untuk setiap ASN itu wajib atau minimal eh, 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Artinya kami juga, PNS ini juga, ASN ini juga diberikan kewajiban oleh aturan undang-undang harus mengembangkan diri setidaknya 20 jam pelajaran per tahun. Itu dari sisi pribadi, saya berharap nanti Bapak Ibu semua, kecuali ini juga bisa meningkatkan indeks ASN kita, ini juga, kegiatan ini juga bisa menambah kemampuan diri sendiri. Kegiatan ini membekali kita semua terhadap pengetahuan, kemudian ada juga keterampilan, serta sikap sebagai mediator yang profesional dan berintegritas. Nanti mungkin teman-teman narasumber akan menjelaskan di mana fungsi mediator ini. Karena sekarang justru banyak polisi dan jaksa juga pengen jadi mediator, Pak Zazili ya. Hanya berkegiatan itu. Nah, saya berharap teman-teman Benar Pak. karena berhadapan dengan masyarakat langsung, Bapak, karena kita menyelesaikan masalah sehingga mohon diberikan bekal untuk teman-teman ini bagaimana menjadi mediator. Ada satu filsuf Konfusius yang izin saya kutip, Konfusius dari Tiongkok menyatakan begini, aku mendengar, aku lupa, aku melihat, aku ingat, kemudian aku melakukan, aku memahami. Teman-teman, hal ini maksudnya adalah bagaimana nanti ilmu yang didengar itu mudah hilang. Ilmu yang dilihat itu mudah lupa. Kemudian ilmu yang dipraktikkan itu adalah menjadi pemahaman. Jadi nanti rekan-rekan semua kecuali mendengar, kecuali melihat, nanti juga akan dipenuhi dengan kegiatan praktik. Alhamdulillah Pak Zazili, Bu Anita, hari ini pun saya diundang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyelesaikan untuk mediator satu kasus. Insya Allah hari ini selesai. Dan begitu juga dengan teman-teman.
saya berharap setelah ini teman-teman juga punya kemampuan untuk memediasi dan nanti juga berharap kami teman-teman diberikan eh, seperti saya kemarin Bu diberikan apa surat untuk pengadilan dalam hal seandainya pengadilan membutuhkan seorang mediator. Apalagi dari pos lintas batas negara nanti Ya. bisa saja dijadikan mediator di daerahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Semoga diklat ini bermanfaat untuk kita semua, baik bagi BNPB secara umum maupun secara pribadi untuk diri sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mohon buka ruang untuk perbanyak untuk tanya jawab Bu Anita. Tolong diingatkan dengan narasumber sehingga rekan-rekan ini nanti bisa berpraktik langsung ke masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bisa berikan reaction ya, mungkin tepuk tangan sebagai bagian telah dimulainya secara resmi pelatihan dan juga pendidikan sertifikasi mediator. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Beli ya untuk pembukaan secara resminya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya rangkaian acara pembukaan ini kita akan lanjutkan dengan sesi doa. Karena kita berada di lokasi masing-masing ya dan secara online. Jadi saya nanti akan pimpin untuk mulai berdoanya. Silahkan disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demi kelancaran kita proses selama 5 hari ini, baik yang mengikuti secara in-house maupun secara kelas reguler, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas sesi pembukaan ini. Dengan ini, maka pelatihan dan juga pendidikan sertifikasi mediator, baik sesi reguler maupun sesi in-house, telah resmi dibuka dan kita akan melaksanakan ini nanti sampai dengan tanggal 24. Sekali lagi kita berikan aplaus ya untuk sesi pagi hari ini. Dan selanjutnya sebelum mungkin Pak Beli akan melanjutkan aktivitas yang lain, boleh Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan sesi ini bersama-sama. Oke, kita akan ada sesi dokumentasi karena ini 2 layar ya. Jadi mungkin ada beberapa kali take. Silakan boleh dibantu untuk rekan. Oke, layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, kita berikan senyum terbaik pagi hari ini ya. Biar nggak tegang-tegang amat. Oke, silakan selanjutnya. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Terima kasih juga Pak Beli. Pak Beli atas sesinya. Semoga sukses mediasinya Pak. Mungkin masih di unmute Pak Beli, belum terdengar. Terima kasih Pak Zazili. Mohon teman-teman Ya, juga satu kali, kemudian juga nanti disiapkan siap, untuk ini siap, untuk siap pengadilan Pak. masing-masing menjadi Siap mediator. Pak Beli. Karena teman-teman Oh Pak Beli, aplikasi ini Pak Beli terdaftar di pengadilan Pak ya? sudah Pak, sudah di pengadilan Oh, TKI sudah semua Pak. oh berarti nggak ada larangan Pak ya? Boleh PNS Pak ya? Boleh Pak. Oh Boleh. ya ya ya, ini bisa untuk Bapak Ibu yang lain juga kalau gitu. Harap teman-teman ini bisa jadi mediator karena memang Heeh. apa ini akan menjadi apa kemampuan untuk diri sendiri nanti Pak. Siap, siap, siap. Mantap, mantap Pak. Bagus Pak. Makasih Pak Zazili. Makasih teman-teman semua. Baik, Selamat terima kasih Pak. Ya Pak, ya Pak. Kasih Pak Beli. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, karena sesi pembukaan sudah kita mulai ya, sembari tim narasumber juga mempersiapkan untuk sesi pagi hari ini, izin kami untuk bisa mengabsen Bapak Ibu sekaligus mungkin berkenalan, karena kemarin kita belum sempat ya
hadir semua pada saat sesi pre-meeting. Jadi mungkin saya nanti akan persilahkan, saya akan sebut nama. Silakan nama yang saya sebut untuk bisa mengaktifkan kamera dan mengaktifkan voice-nya, menyampaikan nama, kemudian jabatan dan juga lokasi kerja atau mungkin bagi yang reguler tadi ya, domisili dan juga pekerjaan saat ini. Jadi singkat saja, mungkin saya akan mulai dari Ibu Dita Mariski. Silahkan boleh memperkenalkan diri, Bu. Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu dari Puraka, izin memperkenalkan diri, saya Dita Mariski, analis SDMA dari Kepegawaian BNPB. Terima kasih. Oke, Ibu Dita Mariski dari BNPP. Baik, selanjutnya Bapak M. Wiono. Silakan, Bapak. Boleh dihidupkan suaranya, Pak. Selamat pagi, saya Wiono dari Biro KUH BNPP, Jabatan Kasubag Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi di BNPP, Biro Umum Kantor BNPP Pusat Kebon Sirih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Wiono. Selanjutnya kepada Bapak Aruk Victor. Silakan, Bapak. Baik, selamat pagi. Saya Victorius Dunan, nama lengkap, jabatan Kepala PLBN Aruk, BNPB, di lokasi kerja di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih dari PLBN Sambas ya. Mohon maaf kalau saya salah, Pak. Selanjutnya kepada Bapak Teguh Priyadi. Silakan, Bapak. Selamat pagi, Mbak Anita. Baik, Pak. Suara saya kedengaran, Mbak? Ya, terdengar baik, Pak. Ya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teguh Priyadi. Saya ditugaskan sebagai Kepala PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Oke, Mohon izin, dari terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya kepada Bapak Misdo Jerry, silakan. Mohon maaf Ibu ya. Ini karena namanya, mohon maaf Ibu. Silakan Bu. Gak apa-apa, memang biasa dipanggil Bapak juga. Iya. Mohon izin, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir. Saya Miss Dojeri saat ini ditugaskan sebagai Kepala PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Misdo ya panggilannya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Wendriyadi, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyadi sebagai Kepala PLBN Serasan Ibu di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Wendri dari Natuna. Selanjutnya kepada Bapak Bernadius Petrus, silakan Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Diri. Nama Bernardinus Petrus Tahu, Jabatan Kepala Subbidang Kebersihan Keamanan dan Pengembangan Kawasan PLBN 8 di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi NTT. Oke, dari NTT. Terima kasih Pak Bernadius. Bernardinus. Oke. Biar saya nggak salah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bapak E. Kurniawan. Nah, ini mungkin dari tim reguler kalau nggak salah ya. Silakan Pak Kurniawan. Ya, betul Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Kurniawan, saya dari PT Indonesia Environment Consultant dan ML Salim Institute, Bu. Kebetulan saya dua-duanya sebagai presiden di dua lembaga tersebut. Oke, baik. Terima Kita kasih ingin Bapak mediator ini Kurniawan. untuk isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Terima Baik, kasih. ya, tepat sekali ya. Walaupun ini ada yang sebagian in-house, ada sebagian sedikit yang reguler, tapi mungkin masih matching gitu. Terima kasih Pak Kurniawan. Tadi, mohon maaf Pak Kurniawan berdomisili di mana? Di Jakarta, Ibu. Oh, di Jakarta. Baik. Oke. Baik, selanjutnya kepada Bapak Frans Willem. Ya, silakan Pak Frans. Ya, selamat pagi. Izin
Nama saya Franz William Clement sendiri dari PLBN Detektur sebagai Kepala Subbidang Kebersihan, Keamanan dan Pengembangan Kawasan di Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Oke, wah Papua ini jauh nih. Jadi mungkin ada nih di ruangan ini ya, yang WIB, ada yang tengah, ada yang timur gitu. Jadi mohon kesukarelaan ya untuk yang jam WIT dan juga WITA ini untuk saling menyesuaikan jamnya. Terima kasih Pak Franz Willem dari Sama-sama. Bovendigul. Selanjutnya kepada Bapak Partono, silahkan Bapak, boleh dibuka. Baik, Ya. baik, Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Salam kenal. Ya, Eh, salam kenal Pak. maaf, ini lagi seperti Bu, saya Partono Bu. Saya dari Kaltim. Ini sebenarnya saya di Ketua Umum Serikat Pekerja di BUMN. Kemudian saya diamanai untuk menjadi direktur di suatu Unpar. Nah, saya tertarik sekali Bu ya untuk ikut ini karena saya juga wah dalam kesehariannya itu menangani tentang serikat pekerja, permasalahan tentang serikat pekerja, dan saya juga pengen Hmm. mendapat tambahan lah, bagaimana peran media kan kami juga di ini ya di lingkungan kami di Kalimantan, jadi pasti teman-teman PLBN sudah tahu lah bagaimana eh, seorang LSM biasanya ya Ya. ingin dan mudah-mudahan saya juga akan menjadi mediator yang mungkin yang baik. Demikian Bu Anita, makasih. Baik, terima kasih Pak Partono. Selanjutnya kepada Bapak Wilfridus. Silakan Bapak. Apakah memungkinkan untuk dihidupkan kameranya ini agar saya juga bisa melihat? Atau ada suaranya? Silakan boleh dites dulu mungkin Pak Wilfridus. Itu muncul nih kamera ini. Ya, terdengar Pak suaranya. Cuman mungkin gambarnya. Tapi mungkin kalau ada kendala nggak masalah. Mungkin suaranya aja dulu nggak apa-apa. Ya, Silakan. Bu. Selamat pagi, Bu. Izin Selamat pagi. nama saya, Bu, Wilfridus Franciscus Yohanes Mau. Di sini saya sebagai Kasubit Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan PLBN Labang, Oke. Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Oke, dari Izin, Bu, Kaltara. izin, Bu, mungkin di awal kami bisa informasikan kalau kami di sini sinyalnya tergantung cuaca, Bu. Oh Ini ya, benar. kebetulan sejak malam sampai sekarang masih lagi hujan, Ah, sehingga terkadang ada gangguan sinyal, Bu. Demikian informasi, Bu. baik, terima kasih. Baik, nggak apa-apa, Pak Wilfridus ya. Namanya kita juga Ya, semua ada di daerah masing-masing ya. Jadi ya namanya online tentu tantangannya soal sinyal. Nanti diinformasikan saja apabila ada kendala. Baik, terima siap, Bu. kasih. Siap. Selanjutnya kepada Bapak Aji Nur Cahyo, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih Bu Anita sekaligus menyapa rekan-rekan dari BNPP maupun BLBN. Sekaligus juga saya memperkenalkan diri, nama saya Haji Nur Cahyo, kebetulan baru juga di BNPP. Saya diamanatkan untuk menjadi Kepala Bagian Humas, Dewan Pimpinan dan Arsip di BNPP. Saya siap mengikuti untuk diklat seminggu ke depan. Terima Baik, kasih Bu Anita atas waktunya. baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ibu Niluh Puspa, silahkan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Niluh Puspajayaningsi. Saat ini sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara di SKO Jayapura, Kota Jayapura di Provinsi Papua. Baik, Oke. terima kasih. Terima kasih Ibu dari Niluh Puspa dari SKO tadi. Selanjutnya kepada Bapak Reynold Siap. Dan. Silahkan Bapak. Pak Reynold, boleh dites dulu suaranya? Nah, oke. Sepertinya belum ada suaranya Pak Reynold.
Oke. Ini semua Halo, Pak. Mungkin Selamat bisa pagi, Bu. didekatkan. Nah, didekatkan saja posisinya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Pak Reynold. Silahkan boleh Ya, memperkenalkan diri. Bu, saya Renol Uran dari PLBN Wini di Provinsi NTT, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Pak Reynold. Selanjutnya kepada Bapak Indra Gunawan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Indra Gunawan dari Advokasi Hukum dan Media Nasional, Oke. asal dari NTT, domisili Jakarta. Terima kasih. Oke, wah ini ada juga yang dari NTT tapi tinggalnya di Jakarta. Terima kasih Pak Indra. Banyak. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu ya, mohon maaf kalau salah ini, Pak Ariman Latukonsina. Oke, silahkan Pak. Boleh dihidupkan dulu suaranya Pak? Ya, Terima kasih, selamat pagi Bu selamat Anit, pagi Pak. Bapak Ibu di dalam ruang Zoom. Saya Arif Manatu Konsina dari PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Oh, dari Sebatik. Terima kasih Pak Hariman. Selanjutnya kepada Bapak Nandang Hermawan. Selamat pagi Pak Nandang. Apakah sudah memungkinkan untuk dihidupkan suaranya dan kameranya mungkin? Siap, mohon izin, Bu. Oh, Ini lagi tiba-tiba pindah ke lapangan, akunnya Pak Beli nih. lagi ada rapat internal sebentar, Bu, mohon Oh izin. iya, siap. Bu. Silakan. Oke. Selanjutnya mungkin ke Bu Natasha. Silakan Bu Natasha Karamoy. Selamat pagi, mohon izin. Saya Natasha Karamoy. Saat ini sebagai analis SDMA di BNPP Pusat. Oke, Izin dulu. terima kasih Ibu Natasha. Selanjutnya kepada Ibu Rizka Kurniati, silakan. Apakah sudah memungkinkan untuk bergabung? Oke, belum mungkin ya. Kami geser dulu ya. Kalau belum, selanjutnya kepada Ibu Elprida. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Selamat. Anita dari tim Puraka. Iya, boleh Kenalkan nama dihidupkan kameranya Bu Elprida biar Eh, bisa melihat dulu atau di belum sini agak memungkinkan? susah sinyal posisi tempat saya. Oh ya, sudah, nggak apa-apa. Silakan Bu Oke. Elprida. Perkenalkan nama saya Elfrida, Kasubag Dokumentasi Hukum di bagian hukum di BNPP. Oke, baik. Terima kasih Ibu Terima Elfrida. kasih. Kemudian selanjutnya kepada, ini Ibu Rizka sudah muncul nih. Silakan Bu Rizka Kurniati ya. Baik, selamat pagi Bu Anita, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ke belakang sebentar. Iya. Bu Izin boleh, perkenalkan mohon maaf diri. Bu Rizka boleh agak dinaikkan. Kameranya di bawah. Maaf ya Bu. Oke, silakan Bu. Saya Rizka Kurniati. Saat ini saya menjabat sebagai analis sumber daya manusia ahli muda pada Biro Hukum Organisasi Kepegawaian di kantor pusat BNPP di Jakarta. Baik, terima kasih Ibu Terima kasih. Rizka. Selanjutnya kepada Bapak Baskoro. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu Anita Pagi dari Pak. tim Purka ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Baskoro dari Kasdepan Lintas Batas Negara BNPP di Kebun Sirih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Selanjutnya kepada Pak Liston Simatupang ya kalau nggak salah ini. Mohon maaf kalau salah. Oh iya benar. Ya, Silakan Pak. Simatupang Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anita. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri, nama Liston Harrison Simatupang, Kepala PLBN Longnawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Liston. Selanjutnya kepada Ibu Eni Dwi Septina. Silakan Bu Eni.
Baik, selamat pagi Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Ibu. Perkenalkan, nama saya Eni Dwi Septina, jabatan saat ini sebagai perencana ahli madya pada Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih, selamat Baik. pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Eni. Selanjutnya kepada Ibu B. Matilda Pusung, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Matilda Pusung, Kepala Pos Lintas Batas Negara Sotak, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Oke, dari Papua Selatan. Terima kasih, Bu Matilda Pusung. Selanjutnya mungkin kepada Ibu yang atau Bapak ya yang belum tadi ada, mohon maaf, ini agak berubah-ubah jadi saya agak bingung. Dari Pak Inu mungkin, dari BNPP tulisannya. Ya, silakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bu Anita, mohon izin senior-senior yang di PLBN. Mohon maaf sebelumnya kami pakai handphone jadi belum bisa ngerubah backgroundnya Ya, ya. nggak apa-apa. Izin perkenalkan, saya Ino, saya analis SDM aparatur ahli muda di Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian, kemudian stafnya Pak Beli kami. Izin kami bergabung di sertifikasi mediator, mohon bimbingannya dan ilmunya Bapak Ibu sekalian. Kemudian izin mungkin waktu-waktu tertentu kami tidak bisa ngikutin, maksudnya selang-seling ya Bu, karena di kantor kebetulan. Mungkin Baik. akan sering pimpinan. Terima kasih mungkin dari kami. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Inu, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu, ini mohon maaf, M. Rizky Aulia Hakim. Salam. Apakah sudah memungkinkan untuk bisa dinyalakan kameranya? Iya Kak Anita. Oh iya, silakan kami persilakan untuk Bapak ya berarti M. Rizky, silakan. Iya, nama saya M. Rizky Aulia Hakim. Biasa dipanggil Agil, saya pengusaha aja Bu. Oke, boleh tahu domisili lokasi di mana, Pak? Di Kabupaten Tangerang Bu. Oh, di Tangerang. Baik, Iya, terima kasih Pak Rizky. sama-sama. Selanjutnya mungkin ini kepada Adli HRP. Saya takut salah kalau ini boleh dikenalkan dulu Pak. Silakan. Selamat pagi. Pak, Salam kenal Bu. pagi. Nama saya Ahmad Adil Rahab. Saya di Perencana Madya di Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP. Oke. Salam kenal. Salam kenal juga Pak. Dan terakhir mungkin ya, kalau nanti ada yang terlupa mohon ini diingatkan saja kepada Bu Lisnawati. Halo Ibu. Oke, karena tadi mungkin sedang ada kendala ya, sudah japri ke kami, mungkin untuk Bu Lisnawati bisa berkenalan nanti lebih lanjut setelah ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang belum saya panggil mungkin? Boleh angkat ini respon aja, angkat tangan gitu kalau belum. Tapi kayaknya sudah ya semua. Oke. Baik, kalau sudah artinya kita jadi sudah punya ini ya, setidaknya satu nama baru gitu atau satu kawan baru gitu yang tadinya oh ternyata nih lokasinya sama dengan posisi saya. Apalagi nah ada sedikit teman-teman juga yang mengikuti kelas secara reguler. Nah, ini bisa jadi penyemarak juga ya Bapak Ibu. Jadi kita jadi nggak hanya teman yang satu instansi nih, tapi juga ada ternyata rekan-rekan lain yang punya minat yang sama untuk bisa belajar mediator gitu ya, tapi mungkin dengan background profesi yang berbeda. Nah, nanti kita akan saling melengkapi ya selama proses pembelajaran dan tentunya juga bisa membangun diskusi yang tadi dipesankan oleh Pak Beli untuk bisa saling berdiskusi interaktif agar juga bisa menjadi bekal nantinya Bapak Ibu ketika akan melakukan proses mediasi ataupun juga bagaimana menerapkan keterampilan yang kita dapat selama pelatihan ini dalam pekerjaan ataupun profesi masing-masing. Baik itu ya untuk sesi saling berkenalan ini. Nanti kita juga akan kenalan mungkin dengan masing-masing narasumber maupun coach ataupun nanti juga dengan trainer-trainer lain yang bergabung setelah sesi ini.
Nah, selanjutnya sebelum kita ada sedikit sesi istirahat, saya akan memperkenankan Bapak Ibu untuk membuka kolom chat